Baiklah, sebelumnya perkenalkan, saya Najwa Irza Fadila dengan NIM G1S12504 Pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai struktur dasar kimia organik sesuai dengan pemahaman saya. Jadi sebelumnya struktur dasar kimia organik sendiri yaitu adalah struktur yang berpusat pada kerangka atom karbon yang berikatan kuat dengan atom hidrogen serta seringkali membentuk ikatan kovalen dengan atom lain seperti oksigen dan juga nitrogen. Lalu, penting untuk memahami gugus fungsi pada materi ini. Gugus fungsi sendiri adalah bagian spesifik dari molekul yang bertanggung jawab terhadap karakteristik reaksi kimia dan sifat fisik senyawa tersebut. Senyawa dengan gugus fungsi yang sama akan memiliki sifat dan pola reaksi yang juga mirip. Lalu berikut adalah contoh gugus fungsi, di mana di sini terlihat ada etanol dan juga etanol. Di sini keduanya sama-sama memiliki atom C dan H, namun pada etanol itu memiliki gugus OH di akhirnya. Walaupun yang berbeda hanya satu atom, namun dapat dilihat bahwa wujudnya akan menjadi berbeda, dan juga titik didihnya yang jauh berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa gugus fungsi suatu atom sangat menentukan sifat suatu senyawa. Lalu gugus fungsi sendiri ada banyak dan di sini saya akan membahas 4 gugus fungsi yang sering keluar atau sering dibahas. Pertama mulai dari alkohol yaitu gugusnya OH dengan rumus umum CnH2n tambah 2O. Berikut adalah contohnya, dilihat bahwa di sini OH berikatan dengan satu alkil, jadi gugusnya adalah alkohol. Yang kedua adalah ether, yaitu gugus fungsinya adalah OH, di mana struktur umumnya O ini akan mengikat dua alkil, yaitu alkil dan alkin, dan dua alkil. Nah, rumus umumnya sendiri adalah CnH2n tambah 2O, sama seperti alkohol tadi. Berikut adalah contohnya, terlihat ether atau O di tengah, yang menunjukkan bahwa ini merupakan gugus ether. Lalu selanjutnya ada aldehid atau aldehida, yaitu alkil yang berikatan dengan CHO dengan rumus umum CnH2NO. Berikut adalah contohnya. Dan yang terakhir adalah keton. Keton sendiri itu dia berikatan R dan R aksen berikatan dengan CO. Jadi contohnya seperti ini dengan rumus umum CnH2NO. Selanjutnya, pada materi kimia organik ini juga dibahas struktur terurai, termampatkan, dan juga skeletal, di mana tiga struktur ini memiliki perbedaan. Struktur terurai sendiri menampilkan semua atom dan ikatan secara lengkap, sementara struktur termampatkan atau kondensat, dia menuliskan atom dengan bentuk yang lebih ringkas, contohnya seperti CH3, CH2, OH, sedangkan struktur skeletal hanya menampilkan kerangka karbon berupa garis tanpa menuliskan atom C dan H pada karbon. Semakin ke arah skeletal, maka penulisannya akan semakin sederhana dan juga semakin ringkas. Berikut adalah contohnya. Yang ini adalah contoh struktur yang lengkap atau terurai. Dapat dilihat bahwa tiap atom seperti hanya itu ditulis secara spesifik. Sementara yang termampatkan itu bisa dilihat penulisannya jauh lebih ringkas, seperti CH3, CH2, dan lainnya. Sementara itu struktur skeletal hanya menampilkan garis-garis seperti ini karena atom C dan H itu sudah dapat diketahui tanpa ditulis. Oke, selanjutnya ada sedikit pengertian dari ikatan pi dan ikatan sigma, yaitu ikatan sigma dan ikatan pi itu adalah dua jenis ikatan kovalen yang berbentuk tumpang tindih orbital atom. Jadi ikatan sigma sendiri dia adalah ikatan yang paling kuat, sementara ikatan pi terbentuk dari tumpang tindih menyamping yang lebih lemah dan selalu berada di atas atau di bawah ikatan sigma. Jadi ikatan sigma akan lebih kuat dibandingkan ikatan pi. Sekian dari saya.